salat subuhnya kunut, kalau madhab Hanafi salat subuh tidak kunut. Menurut Imam Syafi'i antara kulit talaki jeung awewe kekahalangan bari anu sajen dewasa batal wudu. Nah kalau kata Imam Hanafi asal tidak ada syahwat dengan siapapun nggak batal wudu. Jika ada syahwat kakak beradik adi lanjut tegas batal wudu. Nah bibi jeung awak tegas pun aya syahwat batal wudu. Nah cek saha eta cek Imam Hanafi. Jadi saya menurut Imam Hanafi yang mujib dari Garut mun sasalaman jeung kabeh awewe moal batal wuduna saur Imam Hanafi sabab abdi mah antal kulit jeung awewe tara aya syahwat mun antalna jeung nini mun ejeung nini ari jeung nu ngora mah da jelema normal. Jadi jika tidak ada syahwat nggak batal wudu, kalau ada syahwat dengan siapapun batal wudu. Wah inilah hebatnya kajian ulama dulu. Masa iya sih kakak beradik mau begitu-begituan. Hari ini bapak terhadap anak sendiri. Ibu, halo komunitas kelompok orang tua yang suka lacur dengan anaknya, zina dengan anaknya di Indonesia sudah 400 kepala. Bahaya apa tidak? Saya terinspirasi kemarin di Garut kasus yang sangat memalukan. Anak perempuan usia 5 tahun sama ayah dan kakek. Itu orang apa binatang? Jelema apa monyet? Jelema angkalakuan jika monyet. Na'udzubillahi min. Hati-hati dan was. Jadi walaupun dengan saudara asli sekandung, jika di situ lahir syahwat, maka kata Imam Hanafi batal wudu. Jadi orang NU edak itu sudah nggak aneh NU mah. Oh ini madhab Maliki, madhab Syafi'i pan purna wudu teh genep, mumah ceuli sunat, Imam Maliki wajib. Madhab Syafi'i ngusap sirah cukup saeutik, Imam Maliki kudu sabolah. Imam Syafi'i dina wudu dina puasa niatna umal puding. Kalau Imam Maliki mah sakali dina awal sabulanan beda tuh. Jadi ibu bapak orang NU ketika dibere beda tong aneh itu geus diwarah jeung biasa. Kita bisa beragam tetap bersatu dalam keberagaman. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Maka bagi orang NU NKRI harga. Kiai saya sedikit tolong disentil apa itu PWI Laskar Sabilillah. PWI itu adalah wadah. Apa NU? Bukan. PWI adalah PWI, NU adalah NU. Cuman jangan kaget, orang-orang PWI adalah orang NU. Artinya eta kene beda ngaran jeung beda baju. Kenapa? Karena PWI lahir untuk mempertahankan ajaran-ajaran para wali songo anu dina ayeuna loba jelema anu menganggap wali songo teh eueuh. Nah eta teh lain ku NU. Orang NU kararagok kan nyarita teh geus loba di jero. Paham? Punten pangresa, saya itu di NU jadi wakil Rois Surya Jawa Barat. Saya diamanatkan oleh orang tua mun sia kaluar ti NU tong papanggih jeung aing dunya akhirat. Itu. Jadi Santri Fauzan yang sudah 175 tahun amanatkan orang tua wajib jadi kader NU, haram keluar dari NU. Jika keluar dari NU oleh naon nyoretnya kembali kuda-kuda oleh mau besok siap keluar ti NU dicoret. Mana mau keluar ke NU desa? Kira-kira tegas apa enggak? Tegas apa enggak? Saya wasiat kepada istri saya. Jika saya mati duluan, satu, hei istriku, kamu jangan nikah lagi. Kawin dari diri riwaan siapa? Kenapa ketawa? Istri saya bertanya, jika aku mati duluan, kamu kawin lagi apanya? Yo iya toh. Mesti atuh. Kamu meninggal zuhur, aku asal udah kawin lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Kalau perempuan memang harus menunggu tidak. Laki-laki juga ada masa tunggu. Satu, jika istrinya 4, satu meninggal, jangan dulu langsung menikah, menunggu 4 bulan 10 hari. Kedua, jika nikah kepada adik lalu dicerai kepada kakaknya, lalu dicerai mau nikah lagi kepada adik kandungnya, maka itu harus ada masa tunggu. Kasihan dong, masa serumah berbeda, betul? Nah, satu itu. Yang kedua, saya kepada istri saya, anak saya yang perempuan dikawinkan, gak usah ditikahkan. Jika yang melamarnya laki-laki dari manapun tidak siap menjadi kader NU, apapun asal agama, apapun asal latar belakang, jika melamar ke anak saya, tanya siap nggak jadi kader NU. Jika tidak siap jadi kader NU, tidak boleh diterima. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Gimana Pak kalau nggak punya suami, anaknya minta rumah, bikin sekarang. Bagaimana kalau mau naik haji, daftarkan sekarang. Bagaimana kalau dia minta mobil, belikan sekarang, saya punya duit. Bagaimana kalau minta kapal, beli sorangan. Kenapa suruh beli sendiri? Terlalu mahal. Beli satu bangkrut yang lain. Itu artinya apa? Ibu bapak harus nangkap betapa pentingnya anak kita, menantu kita, cucu kita, santri kita menjadi kadernya betul ulama. Tidak boleh lurak lirik kanan kiri selain organisasi yang kita banggakan terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Paham apa tidak? Jangan ibu punya anak perawan, ke siapa saja yang punya duit, tanya dulu, hei kamu mau kepada anakku, apa kamu ahli sunnah? Betul, saya ahli sunnah. Hei, kamu tahu aku ini ahli sunnah wal jamaah yang sholat subuh kunut, aku juga kunut, aku mah nggak sholat juga kunut. Alhamdulillah aku masalah ibadah, orang lain zuhur jam 2, aku jam 10 selesai sholat. Yang lain terawih bulan Ramadan, aku mah syawal juga terawih, alhamdulillah. Kira-kira itu hebat, getol apa offset? Bikin kalau gitu atentong. Kalau kamu ngaku NU, ayo coba doa kunut hafal, ayo baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu doa kunut apa bukan? Nah, lebih baik menunggu, sabar, cari yang lain daripada diserahkan kepada orang itu. Karena anak kita tidak akan senang. Gurunya mendoktrin kunut, orang tuanya mendoktrin tahlilan. Kata suaminya, jangan tahlilan itu musyrik, jangan kunut itu bidah dolalah, jangan ziarah kubur itu adalah musyrik. Kira-kira rumah tangga anak kita sakinah apa sakitan? Kalau sakitan nyaman apa tidak? Ketenangan itu penting, betul apa betul? Duit loba tapi gelisah, tenang tapi tidak duit, mending mana? Mending mana? Loba duit tapi gelisah, tidak duit tapi tenang, mending mana? Mending loba duit bari, atuh eta mah lain milih. Mending untung, mending rugi, mending cager, mending gering, mending benghar, mending miskin, mending selamat, mending celaka. Satu, mending racun, mending madu, mending diracun, mending dimadu. Ayo, salah kita kasep, loba duit, kusorangan, huras, bagel, tapi mau. Aki-aki, ngaplek, terbuka duit, gede amak, beki dahar, tapi hirup, mending mana? Udah pilih mending mana? Loba duit, kasep, benghar, bagel, ngan maut. Aki-aki, gede amak, kakal kamedut, deh. Terbuka duit, gas ngaplek, tapi hirup, mending mana? Bengeng lohir. Aya mah nu ngoral nu kolot diserenkeun. Pilihan. Paham Ibu? Dilanjut jangan. Perlu saya bicara tentang NU dan PWI karena hari ini Kiai banyak orang yang ngobok-ngobok lalu ingin membentrokkan antara NU dan PWI. Jika PWI ada yang mitnah, hadirna untuk mengacak-acak NU, hadirnya untuk merusak NU, hadir
hadirlah maca golongan NU Abdul Mujib lillahi ta'ala mati kapanpun dimanapun jika menyaksikan PWI maksud dan tujuan untuk menghancurkan NU. Bukan artinya PWI hadir dengan ajas an-nahdiyah tujuan ingin melestarikan tentang amaliyah akidah ulama-ulama Nusantara terutama Wali Songo yang hari ini diobok-obok oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan zuriyah Rasul. Ternyata setelah dicek jangankan itu sebagai zuriyah, nyambung ke Arab Saudi saja tidak. Rasulullah haplogrupnya adalah G. Mereka yang ngaku zuriyah Rasul haplogrupnya adalah G, bukan ke Arab Saudi tapi ke Rusia. Berarti itu iya apa bohong? Iya apa bohong? Kenapa hari ini kader-kader NU, ulama-ulama NU seperti Kiai Haji Abdul Abbas, Kiai Haji Babas Buntat, putranya guru kita Kiai Haji Fuad Hasyim, seperti Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, betul. Kemudian kiai-kiai yang lagi bangkit, ini adalah bahaya, mengancam terhadap ideologi karena mereka yang namanya kafir itu sudah menyebarluaskan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Mereka mendoktrin umat, mereka mengkultuskan umat pakai kitab bikinannya dia yang disebut dengan kitab khurafat. Masa iya dalam kitab ada yang mengatakan Habib mah geus paenge masih kene bisa ngareuneuhan jelema nu hirup. Kira-kira resep atau syur? Terus sare nu ngawat buka jalannya. Ada kiai kitab-kitabnya segala. Ayah Habib lu ngaku saya teh Allah. Cing bakal sebutkeun hebat atau ngagejling. Hebat apa ngagejling? Nabi Muhammad belajar ilmu nahwu dan sorofnya itu adalah ka Habib. Kayak engkau ngaku siapa ngaku turiah Rasul anu kasabaraha. Tapi manya ayah buyut kolot kene aki. Aya teu di alam dunia anak kolot kene bapak. Di mana-mana oke bapak kolotna anak. Aduh, termasuk nyeunan kuburan pal. Nyeunan kuburan pal. Kadenakeun semakin ngalejeng. Lamun cek bahasa simkuring mah semakin kita punten. Suku dikieukeun. Di dieu mah zuriyah Rasul eueuh di Indonesia mah iwati Habib. Wali Songo lain zuriyah Rasul. Wali Songo teu boga turunan kabeh batal. Memangna kabeh manur. Cing Wali Songo boga turunan teu? Boga turunan? Boga. Disebut teu boga turu. Kadenakeun Wali Songo teh eta teh zuriyah tapi Pahlawi. Cocok henteu? Tuluy akhirna compak. Muncullah berbagai macam ajaran. Habib mabok dijamin masuk surga. Pengikut pencinta Habib mabok judi pun nanti di neraka bisa dijahit karena Habib bisa kecebur ke neraka menyelamatkan umatnya walaupun ahli doraka tetapi mencintai Habib. Pimpinan atau leluhur Habib bisa ngabentak malaikat mungkar nakir. Lamun aya anu cinta ka Habib disiksa di kuburan anak. Mun bisa mah rek nyetop pintu neraka jahanam. Kira-kira itu ajaran ibu sarua jeung ajaran ulama urang teu? Nah, ketika ulama Nusantara dihina, perjuangan Wali Songo dihina, lebih-lebih moal aya NU, lamun Allah Habib. Habib NU teh menang Habib. Moal aya NKRI lamun Allah Habib. Sabab NKRI teh menang Habib. Moal bisa jaya Indonesia lamun Allah Habib. Makmurna jayana ku Habib. Komo Jawa Barat mah eta teh tanah Sunda, tanah Tarim. Tarim kedua di Indonesia adalah Jawa Barat. Para kabeh, aku Ceng Mujib dari Garut. Aku bersama Habib itu bukan 10, 20, 30 tahun. Sejak orang tua di atas 50 tahun. Di Pauzan sering mengundang Habib. Di Pauzan sering kedatangan para Habib. Di Pauzan sering kedatangan santri para Habib. Tapi yang datang ke situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak, tidak bangga dengan turunan, justru merasa malu
sebagai zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau hari ini nepak dada? Aing turunan Habib, aing menang syafaat, aing bakal ke surga, cinta ka aing bakal ke surga, karena raka ku aing bisa dijahit. Memang siapa panitia akhirat? Panitia akhirat apa bukan? Maka Ki Haji Babas, Ki Haji Iman beserta kawan-kawan ini jika dibiarkan bahaya, agama akan rusak, masyarakat mengikuti ajaran khurafat, negara pun akan rusak karena Habib-habib berkumpul di front pembela Islam, termasuk adalah organisasi-organisasi yang jelas berseberangan bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Mereka mendukung khilafah, tidak mau dengan NKRI. Saya tanya, jika pengikut khilafah, pendukung khilafah sistem negara itu kawan NU apa musuh NU? Kawan NU apa musuh NU? Kawan NU apa musuh NU? Bagi NU NKRI harga mati. Ideologi negara Pancasila bagi NU diterima. Kenapa? Karena yang ikut merumuskan ideologi negara adalah ulama-ulama yang siap mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau begitu kehadiran PWI penting apa tidak? Berarti apa tidak? Jadi jangan dianggap musuh, membantu bang, membantu. Adapun sedikit ini mengeritik NU kok begini, PWI kok begini, menurut saya kalau ada orang atau oknum NU yang sampai hari ini masih mengatakan PWI itu adalah organisasi abal-abal yang tidak jelas visi misinya, itu jangan membawa NU, itu oknum Begitu pula kalau ada dari PWI yang mengatakan, waduh, NU ini adalah organisasi yang sudah terbius dengan Wahabi, terbius dengan Habib-Habib, terbius dengan organisasi yang lain. Itu pun adalah bukan atas nama PWI LS, tapi itu adalah oknum PWI yang tidak tahu NU itu apa, di dalamnya bagaimana. Jadi secara keorganisasian saya ngajak kepada NU dengan PWI LS, ayo bersatu, lanjutkan perjuangan Wali Songo. Kita semua ingin menjadi hamba-hamba Allah, kader para ulama yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Betul apa betul? Betul apa betul? Imam Malik mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima sal'a bihi awaibuha. Gak bisa umatku nyampai kepada kejayaan, rakyat Indonesia jaya, bertemu dengan negara emas. Indonesia itu negara terbesar keempat setelah India, Cina, Amerika, lalu Indonesia itu negara terkaya di dunia. Tidak ada yang lebih kaya daripada Indonesia. Muslim terbanyak sedunia adalah Indonesia. 22 negara Arab jadikan satu, bila dibanding satu negara Indonesia, penduduk Muslim masih banyak Indonesia. Masjid paling banyak sampai jutaan, tambah musola dan lain sebagainya, sedunia adalah Indonesia. Ibu bapak coba ameng ka Irak kantos dacan, ka Iran kantos dacan, ka Mekah oge encan, ka Palestina encan, ka Inggris encan. Abdi mah alhamdulillah KBG ngeus ngan sawareh aya nu garek ngimpi. Di Arab Saudi pun susah cari masjid itu. Ya udah kajian maka haram ka Nabawi. Di Irak susah. Saya di Malaysia 1 bulan susah cari masjid. Loba jelema teu salat karena teu papanggih jeung masjid. Di Indonesia mah teu salat loba teuing masjid. Nah, maka kalau bateing masjid teu salat, di mana salat? Engke we dihareup daya. Engke we dihareup daya. Engke we dihareup daya. Beak waktu. Di mana? Akhirnya aku sabab loba masjid jadi teu sok. Yang tahfidz Quran sedunia paling banyak Indonesia. Juara-juara Qori internasional orang Indonesia. Kalau begitu saya tanya, hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Ditakuti apa tidak? 128 negara datang ke Indonesia, tokoh negara, bukan ke istana presiden, datang ke kantor PBNU. PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu 4 pilar kebangsaan. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi 4 pilar kebangsaan PBN. Pengurus
pusat yang hari ini adalah dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum Tanziliyah, yang dipimpin oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar oleh Rais Amnya, itu pada datang sebelumnya juga termasuk kepada Profesor Dr. Said Agil Sirot dari 128 negara, bukan ke Istana Presiden tetapi ke PBNU, bertanya Indonesia yang masyarakatnya plural, yang masyarakatnya heterogen, yang masyarakatnya campur aduk, ribuan budaya, ribuan suku, ribuan bahasa, puluhan agama, puluhan keyakinan. Kenapa sih kok bisa aman, kok bisa nyaman, bisa ibadah masing-masing, beragam dalam kebersatuan, bersatu dalam keberagaman, setelah ditelunjuk oleh para pakar, bukan karena rakyat Indonesia adalah semata-mata berpendidikan semua, berakhlak semua, tapi yang menjadi modal utama ada satu pengikat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang namanya adalah Pancasila. Yang melahirkan Pancasila bukan sekedar negarawan pahlawan yang tidak tahu agama, tetapi ulama-ulama yang mereka memiliki tanggung jawab moral urus agama dan negara, yakni ulama-ulama yang latar belakang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibentengi dengan Nahdlatul Ulama, di mana NU ketika berbicara dakwah atau fiqh dakwah yang dijalankan oleh NU adalah konsep yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni rahmatan lil alamin. Apa itu maksudnya? Rahmat untuk seluruh alam. Saudara kita ada saudara kepada muslim, dulur kepada muslim, ada saudara sebangsa setanah air, dulur sebangsa senegara, ada saudara sesama manusia yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Apapun agama, apapun suku, apapun bahasa, asalkan sanagara eta teh dulur. Kemudian kepada muslim, orang mana wae dulur. Asal manusia, dek orang Jerman, dek orang Inggris, orang Australia, asal jelema eta teh dulur. Bade nanya kana hadir ari jeung dulur silih bajeg, silih suntrungkeun, silih ketrok, silih hargaan. Jeung dulur kudu silih tegaan, kudu silih pikanyaan. Maka yang diterapkan oleh NU dengan siapapun dimanapun berada, yuk urang junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Lebih-lebih sebagai kader NU, warga NU, di dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tidak boleh keluar dari apa yang disebut dengan fikrah an-nahdliyah. Apa itu? Pola pikir NU ada fikrah tawassutiyah, pola pikir moderat. NU harus tawazun dan i'tidal, tegak lurus kemudian seimbang. Kader NU batang hadap teuing tang tukang teuing, hadap teuing ti jongjolong, tukang teuing ti dengkang. Jadi kumaha? Sedang. Tadi saya masuk panggung itu jam setengah 11 lebih. Jadi tong lila teuing ngaji 2 jam setengah, dumeh jauh ti Garut. Kira-kira bakal disebutkan kiai getol ngaji atau kiai kesurupan? Kalau saatnya pulang adalah pulang. Jadi jangan terlalu lama. Karena saya capek, saya lapar, saya belum sarapan, takut jatuh, udah 10 menit. Kira-kira iya teh kiai atau monyet? Jauh-jauh ngundang dari Garut 10 menit belum nyampaikan apa-apa udah selesai. Jadi gimana tuh? Sedang. Yang kedua, fikrah tasamuhiyah, pegang sama orang NU. Pola pikir toleransi. NU bertetangga dengan orang yang biasa tidak tahlil, kamu jangan usil. Gedung maneh dari tahlilan moal ka surga. Cek itu bae we surga maleno aki maneh. Maneh salat subuh teu kunut moal jadi, terjadi we olangan da aneh olongo. Tahlilan samodarna, kunut samodarna, ziarah kubur samodarna, talqin mayit samodarna, marhabaan samodarna, jeung ulama samodarna, tapi batur teu tahlilan hargai. Batur teu kunut harga, batur beda agama harga, aya tatangga Kristen bager wajib ku urang diharga. Itulah yang disebut fikrah tasamuhiyah, pola pikir toleran. Kiai, bagaimana ada tetangga kita lain NU tapi ngahina ka NU? Cing lamun dihina ku batur, cing apa ngalawan? Contoh, ibu NU iya. Terus ibu manya lamun NU maot tahlil nya. Ibu naonan nu maot ditahlilan, nah maka naonan eta teh kiriman Fatihahnya, heueuh. Teu moal nepi ibu, jawab nepi. Moal ibu moal nepi. Mana bukti nepi? Terbalik deui.
Ayo Fatihah balik dari itu. Berarti nap. Ibu sarajan nepi eta teh Allah tinituna. Lain Allah tinituna maneh sangka deto. Gerakan deto ulah cicing wae di ini. Ayo, jawab dong. Jawab dong. Kita punya dasar. Kenapa orang NU ngajak orang yang udah ngaji pun optimis selamat? Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la yazalu dinu wa dunya qa'imaini ma damat arba'atu asya'a. Agama tetap kokoh, dunia berdiri tegak selagi ada 4 perkara. Hiji, madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. 2, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. 3, wa madamal juhala'u la yastakbiruna 'amma lam ya'lamu. Nomor keempat, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Agama kuat, dunia berdiri tegak. Ayo 4 perkara. Hiji, lugung harba sing balung har warga yang baru balagu. Hayang bong har ayo. Tapi lamun bong har loba duit medit, tong hayang hirup mending tereh modal. Sabab nu bong har medit mah ngaruksak agama, ngaruksak alam doi. Jadi lamun bong har pek tapi kudu bag. Bager nu bong har bager mah punten. Dek dahar karing ahuap ngalieu heula bisi aya tatangga can dahar nyai geus nyangu ngaliwat encan kunaon teu boga duit modok saku meuli beas jig teh 2 ton. Kumahan Kak? Ngalieu deui kunaon gegetret imah lamun hujan bocor modok saku omean lamun kurang minta deui ka dieu kumahan teu? Ngaliak deui kunaon maneh cerik wae ti kamari ieu suku nyeri jejedudan suku urang pake tasok teguakeun hebat eta suku wae dibi komo be ulah kieu ari ngomong alhamdulillah sabulan 100 juta alhamdulillah panen 100 ton cek dulurna nginjem atuh 1 juta we aya perlu alah lamun kamari manyalitana supaya lu gitu ayah resep kalau gitu entok jadi jelema beunghar gitu mah tong hayang hir kedua wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu dunia akan berdiri tegak agama kokoh selagi ulama mengamalkan pada ilmunya. Rasulullah telah memperingatkan akhir zaman orang akan bingung dengan ulama-ulama orang yang paham terhadap agama tapi bukan ulama amilin. Ada ulama dunia, ulama yang punya ilmu tidak diamalkan untuk menuju Allah tapi hanya dijadikan kedok sesungguhnya ngomong agama tapi untuk kepentingan perut. Saya tidak bicara berbes hari ini di Garut adalah lagi heboh karena sudah ada 7 orang yang mengaku nabi. Ada nabi Sensen syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sensen Rasulullah. Sholatnya kemana? Itu menghadap timur. Pengikutnya berapa? Enggak kurang dari 2-3 ribu kepala. Ada orang yang mengaku nabi akhir zaman itu saya. Oke, kan Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad itu saya. Gimana orang itu pintar apa bodoh? Hafal Fathul Mu'in. Fathul Wahab hafal. Alfiyah ditalar 12 poin. Quran hafal hanya 3 bulan. Fathul Mu'in hafal. Fathul Wahab hafal. Tapi ngaku saya teh Nabi akhir zaman. Lieur teu. Bener apa ngaco? Kata Rasulullah SAW 3 hal yang menjadikan agama rusak. 1. Faqihun fajirun, orang yang ngerti tetapi biasa menjalankan perbuatan dosa. Ceramah enggak berhenti, ngajar enggak berhenti, wiridan enggak berhenti, puasa enggak berhenti. Naong nu mani gitu orang. Eta nu gitu al-mukarram apa al-mugarrom? Ada pesantren tahfidz Quran. Santrinya 26 hamil dihamili oleh kiai yang tidak dikawin dulu. Itu al-mukarram apa al-mugarrom? Sayhuna apa sayhuluna? Agama kuat apa rusak? Yang kedua yang merusak agama adalah imamun jairun, imam atau pemimpin yang zalim. RT potos, RW bocor, lurah koclak, camat ngagejlik, bupati liar, gubernur wereng, presiden kurang ajar,
DPR bangsa. Agama kuat apa rusak? Makanya kenapa kiai tidak boleh diam di saat ada pesta politik? Sebab tugas ulama yang asli, satu himayatud din, ngejaga agama, dua himayatud daulah, ngejaga negara, tiga himayatul ummah, itu adalah menjaga umat. Jadi jika ada kiai santri sibuk masuk ke arena politik, itu dalam tugas melaksanakan himmatul ulama ar-riayah. Perhatian ulama adalah rakyat. Rakyat senang, ulama ikut senang. Rakyat susah, ulama ikut susah. Kalau hanya ngurus agama, nanti jika lurahnya Wahabi, camatnya Wahabi, bupatinya Wahabi, DPR-nya Wahabi, gubernurnya Wahabi, maka otomatis an-nasu ala dini mulkihim, orang akan mengikuti agama penguasanya. Maka ulama NU harus tampil ke permukaan, jangan hanya urus agama, tapi urus negara. Bagaimana untuk kemaslahatan umat Indonesia? Bukan tidak tahu Darul Islam negara Islam, bukan tidak tahu Darul Harbi negara yang perang terus, tapi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, Darussalam negara damai. Beda tapi saling menghargai dengan cara menegakkan toleransi. Maka kiai jadi DPR, kiai jadi bupati, kiai jadi gubernur, atau ajak masyarakat pilih ini, pilih itu, jangan ini, karena ini adalah Wahabi yang jelas-jelas akidah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang jelas-jelas ideologi negara bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mereka adalah condong kepada khilafah. Maka kiai tidak boleh ketinggalan, tidak boleh tinggal diam. Ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak, gerak terus. Ikuti Mbah Hashim, ikuti Mbah Basuro, ikuti Mbah Bisi Samsuri, ikuti ulama-ulama lain. Selamatkan umat dengan negara aman. Urus negara berarti ngurus agama, rusak negara berarti rusak agama, kacau negara berarti kacau agama. Kita ngaji enak, aman karena negara. Tadi malam saya naik panggung 12:30 sampai jam 2, gak ada yang mengganggu karena Kalau kita lagi kacau, kira-kira bisa ngaji apa tidak? Ibu kersolat ayah bom penuh, khusyuk apa luas? Ngesusu tulis sholat atau kabur? Siapa yang mau ngaji di kegiatan MWTNU dan Parailas Sabilillah di Kecamatan Banjarharjo, mau saya bom? Kira-kira ibu-ibu datang apa enggak? Orangnya mau ada senpai. Jadi keamanan itu pan. Mending loba duit kacau, mending tebak duit aman. Bu, ini aman, gak punya duit, mau jalan-jalan bisa, gak usah jauh depan rumah kan jalan-jalan aja. Lagi apa mbak? Lagi jalan-jalan. Bu, lagi aman, gak punya duit, ingin belanja, datang aja ke pasar. Ulah eleh gos, kuno loba duit langsung. Ya sabaraha, ya sabaraha, ya sabaraha, ya sabaraha, ya sabaraha. Meser moal, tegalu artos. Asup ka Indomar, bawa karijang nu gede, minyak asupkeun, susu asupkeun, segala asupkeun, geus kitu tunaan deui. Nah kitu, teu boga duit. Maka anu nawak moal. Maka anu ngahukum moal. Ibu mah duit kepalanya tapi teu aman. Ti imah teh log keluar sieun aya rampok. Ayo, mending loba duit bari Itulah hebatnya ulama. Kenapa Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia? Bukan hanya di Asia. Itu adalah karena upaya-upaya cara-cara ulama Nusantara, ulama-ulama para ulama, beserta ulama-ulama terdahulu dan ulama yang melanjutkan perjuangan mereka dan beliau. Alhamdulillah, Indonesia adalah menjadi negara terbesar penduduk muslim dan NU sebagai pemarkasa utama menjadi organisasi terbesar di dunia. Alhamdulillah. Namun terbesar sabar bes gitu. Namun terbesar sa Banjarharjo gitu. Namun sadunia gitu. Alhamdulillah. Kalau begitu ibu, agama itu penting apa tidak? Negara itu penting apa tidak? Yang ketiga, yang merusak agama adalah mujtahidun jahilun. Orang bodoh berijtihad tidak mau mengikuti para ulama. Seperti di Jawa Barat heboh, ada pesantren 1.200 hektar, uangnya 17 triliun, santrinya 18.000, alumninya 2 juta, dalam pesantren ribuan pabrik. Tapi ajarannya satu, haji gak usah ke Mekah, ke Indramayu saja, karena lebih suci daripada Haramain.
2 daging babi halal. Jadi santri selalu dimakanin daging. Yang ketiga, perempuan boleh jadi imam, makmumnya laki-laki. Yang keempat, Quran bukan kalamullah tapi perkataan Muhammad. Ayo hebat, modern, maju, cerdas apa ngaco? Saya selalu teringatkan, paingan ulama bikin Nahdlatul Ulama. Ayo ikuti, paingan, 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 paingan. Ulama NU membuat wadah Nahdlatul Ulama. NU lahir bukan karena motivasi ekonomi, NU lahir bukan ingin menjadi penguasa motivasi politik, tapi NU lahir motivasi agama dan negara. Agama ingin mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Warga ahli sunnah wal jamaah tidak boleh terbawa oleh aliran sesat dan menyesatkan, terutama Wahabi. Lahir 1926 bertepatan dengan Arab Saudi, dipimpin oleh Raja Ibnu Saud yang notabene Wahabi tahun 1925. Sebelum itu adalah Raja Salim Hussein, bukan Wahabi. Maka NU lahir 1926 terdorong ancaman serius dari Raja Arab Saudi yang ingin menyebarluaskan ke dunia ajaran Wahabi. Maka ulama tidak tinggal diam, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat dengan cara mendirikan wadah yang namanya Nahdlatul. Paham? Paham? Dulur-dulur pengurus NU, dulur-dulur pengurus PWI Laskar Sabilillah, anjeun merjuangkan organisasi nu didirikan ku para wali, ku para ulama, anjeun bakal barokah. Amin. Sahabat Hasyim Hadratus Syekh Haji Masari, pahlawan nasional, ilmu diakui oleh dunia, karyanya banyak, pendiri Nahdlatul Ulama, namanya Mbah Wahid Hasyim, adalah yang ikut merumuskan Pancasila. Ayahnya, kakeknya Ki Haji Abdul Rahman Wahid yang pernah menjadi presiden Indonesia. Udah berjuang di NU, di Agus santri kami kabeh jeung anak incuna husnul khotimah. Amin. Itu yang menjadi dasar saya datang kemana-mana suruh ngomong NU. Jika ada orang kiai jangan ngomong NU, saya lebih baik pulang lagi, lebih baik tidur. Lamun datang ke tempat tong ngomong aya nu kitu, nah cegang make ngomong NU di dieu mah kiai loba nu teresepen tuluy, lamun teresepen kumaha bakal riweuh cek sim kuring rewahkeun sakalian. Kiai mah cenah balik, kuatir panitia, mohon balik, aing nek ngadoan panitia. Lain gitu kiai ke balik bisa anu mangkat, nu mangkat aing, nu mangkat teuing ka aing. Di dieu mah cenah kiai loba tukang iseng, maksudna kompor bisa asup kana beuteung. Tong kompor, hamu jeung tiang listrik didagoan ku aing sok. Bisi aing modal, dimodalan gara-gara ngomong NU, gara-gara ngomong NKRI. Dek dikuburkeun, syukur usia dek dipalidkeun, pek palidkeun. Ngalamun aing dipalidkeun ku aing hiji-hiji dek diriliwaan. Laitan. Maka saya tolong kepada NU dan PWI. Hei PWI yang memusuhi NU, usah banget siap. Aing nu ngomong aja, gelut jeung aing. PWI nu ngamusuhi NU gelut jeung aing. Aing langsung. PWI nu ngamusuhi NU gelut jeung aing langsung. Sabaliknya NU ngamusuhi PWI. NU ngecap goreng sangka ke PWI. Usap beungeut. Usap. Paham? Paham? Apa-apaan PWI? Kusian tuh, berusaha tuh. Lawan NU. Awas. NU hadir, PWI hadir. Melanjutkan perjuangan ulama. Silih tamah, silih sampurnakan. Kepentingan agama, bangsa dan negara. Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil. Allah dahulu lewati ulama umara bersatu, antarkan Indonesia ke wilayah keemasan dari baldatun thayyibatun warabun. Saya tanya Indonesia kalau jadi negara komunis bakal makmur moal? Indonesia jadi negara komunis jika disini makmur moal? Sebab menghadirikan Indonesia adalah para ulama.
Nggak boleh, harus seperti ini. Dasar agama ahli sunnah wal dakwahnya rahmatan lil alamin, negarana NK. Kiai, Pancasila kan bukan Quran, betul. Halus mana Pancasila jeung Quran monyet ke nyaon? Pertanyaan lain gitu, ari Pancasila tentang Quran? Tidak. Sok mana bukti ayat Pancasila 1, salat lohor jam 8 2 rakaat 2, haji teu kudu ka Makkah di Garut aya beneran suci kukuling dirinya kitu teh. Semua visi Pancasila tidak menentang Al-Qur'an. Ayo catat, hiji ketuhanan yang maha. Surat Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kedua, kemanusiaan yang adil dan ber. Surat An-Nisa ayat 175, Bismillahirrahmanirrahim, fala tattabi'ul hawa anta. Katilu persatuan Indonesia. Surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Surat Asy-Syura ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhum syura bainahum 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Surat An-Nahl ayat 80, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya negara kita punya dasar ideologi negara Pancasila. Bagi warga NU, warga PWI tidak usah diragukan lagi, karena itu yang menciptakan, membuat, merumuskan ulama. Pastikan kemaslahatan umat dunia akhirat. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala man wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada. Udah hampir habis waktu, sedikit lagi. Yang ketiga, agama kokoh, dunia berdiri tegak. Wa mudama juhalau la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selagi ada yang bodoh, takabur ku kabodohan anak alias bodohna alewah, daek ngahiji jeung ulama, deket ka ulama, nuturkeun amaliana ulama, sanajan teu nyaho dari tina amalia seperti ulama. Karena yang mengajak kita adalah ulama, ibu tahlilan, ibu marhabaan, ibu ziarah kubur, teu nyaho dari oge. Insyaallah taala bukti kuat cinta ka ulama, maka di poin kiamat bakal ngahiji jeung ulama. Amin. Kang ibu juga main ke Bandung, ada yang nanya, ibu dari mana bu? Saya dari Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Oh di situ bu NU-nya kuat sekali. Ibu NU tulen. Ibu mantu sholat subuh suka kunut. Asal. Ibu apa dari kunut? Vital. Kenapa ibu nggak hafal kunut? Makanya kunut. Tidak kenapa? Guru kami ngajak, aku ikut. Oh begitu? Iya begitu. Atau ibu mah suka tahlilan? Suka. Ibu apa dari tahlilan? Kenapa ibu nggak tahu dalil tahlilan pakai tahlilan? Gak kenapa? Ulama nu mawa, aing nu milu. So, nanya naon nikah aing, so, nanya. Ayo, kira-kira bakal nanya deh moal. Ibu kunut ya? Iya. Apa dalilnya? Enggak, aku nggak ngaji. Percuma bu. Oh iya, mau berhenti aja. Ibu tahlilan? Iya. Tahu dalilnya? Enggak. Percuma bu. Iya, mau berhenti. Modal aja. Yang tahu dalil adalah ulama yang ngajak kita, yang tanggung jawab dunia ini akan semakin terasa. Makanya kita harus kader NU, makanya kita harus mengikuti NU, makanya kita harus berserta ulama-ulama NU. Ternyata hari ini bergentayangan membawa atas nama ulama, tetapi bertentangan dengan ajaran agama. Mengatakan agama Islam, tapi agama dan perilakunya, akhlaknya menentang kepada akhlak pemuka yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya harus jadi kader saya katakan paingan, geningan, geningan. Nah, jangan Garut begitu datang, itu ditadar langsung karena panggung geningan. Waktu nangis setengah sabar, nah segera ajangan Garut ngajina telila geningan, betul nangis lapang. Nah, NU, ulama NU
mendirikan Nahdlatul Ulama karena lahir beberapa ulama yang sesat dan menyesatkan, lahir beberapa organisasi yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka ulama NU mendirikan Nahdlatul Ulama. Kenapa Gus Babas beserta para ulama lain mendirikan PWI Laskar Sabilillah? Karena hari ini banyak orang yang ingin merusak Nahdlatul Ulama, maka PWI hadir untuk membentengi Nahdlatul Ulama dalam konteks menjalankan ajaran para ulama Nusantara, ulama wali ya Nabi salam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور Ulama Muslimat Fatayat Ansor Banser Ibnu PBNU, kemudian PWI Laskar Sabilillah, semuanya titip pesan wasiat Kiai Haji Ali Maksum, Rais Am keempat Nahdlatul Ulama. Kata beliau 4 hal bagi warga NU dimanapun berada harus dibawa, tidak boleh tinggal satupun. 1. Alimun wa muta'allimun bi Nahdlatul Ulama, ngerti tentang NU dan belajar terus tentang NU, ngerti tentang PWI dan belajar terus tentang PWI. Yang kedua, wasabru bi Nahdlatul Ulama, di NU di PWI harus sabar. Pasti banyak orang yang mencaci maki, apa NU, apa PWI, NU bajingan, PWI bajingan, NU PKI, PWI PKI. Biar diceraikan oleh mereka, anjing menggonggong kapilah berlalu. Sing semua siang ngomong nu ngahina NU tiba lagi lain jumhur lain makmur, tapi kalah hai. Semua yang merusak NU pasti hai. Betul apa betul? Mata kudu sobar, kan baik disebutkan kamu hidungnya pesek sia depe, kamu kulitnya hitam sia hidung, maneh penek baik aing mah penek-penek ge data jangkung. Yang ketiga, wal amalu bi amali Nahdlatul Ulama, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi pengusaha, jadi apa saja. Warga NU tarawihnya 20 jam witir 23 rakaat. Warga NU madzhab Syafi'i salat subuh pakai kon. Warga NU ketika ada yang mati ditahlil. Nah, yang keempat, wal jihad bi Nahdlatul Ulama. Ayo jihad demi NU. Saya yakin Bantar Arja punya gedung segini bagusnya walaupun tingkat 2 belum selesai. Yang ke-1 pun adalah masih kurang sedikit. Mudah-mudahan kader NU, warga NU yang banyak rezeki siap menyelesaikan kantor NU Banjarharjo. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak. Alhamdulillah, hasil grebek amal pengajian 4.425.000. Alhamdulillah. Bagi yang lupa mau ngasih 100.000 tapi tadi kalah 2.000, silahkan disusulkan ke panitia. Wal jihadu bi Nahdlatul Ulama, siap jihad, diajak oleh pengurus NU, siap membela agama sampai mati, siap membela negara sampai mati, siap. Banser dan PWI Laskar Sabilillah ini pasukan yang siap mati membela agama dan negara. Jangan sekali-kali pakai baju Banser, pakai baju PWI kalau perebutrana. Jadi Banser dengan PWI tidak akan cekcok manakala ada warisan. Tidak akan cekcok, nggak kebagian makan. Ada hajat nggak kebagian makan, nggak marah. Paling ke tetangga masih ayah, wah. Banser PWI ngelamar perempuan nggak marah. Paling ngaca, aing ditolak ku awewe, banget pejet.
Tapi agama dihina, negara dihina, Banser dan PWI pasti marah. Jika marah bukan harta dan tenaga, nyawa siap dikorbankan untuk agama, bangsa dan negara. Hebat apa tidak? Jadi ibu punya suami Banser, punya anak Banser, punya suami PWI, punya anak PWI, harus bangga. Dan ini betul naik dari Banser dari gaji. Beleguk sia gaji Banser yang PWI itu iya sabulan teh 30 poe. Saminggu 7. Tapi kata Banser dan PWI, makan saya cari sendiri. Saya ingin diaku jadi santrinya para ulama yang mendapatkan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu. Bagja apa tidak? Jadi PWI dan Banser bukan cari-cari proyek kayak LSM yang lain, hanya proyek akhirat. Ingin diaku santrinya para ulama. Siap jihad, siap. Yang kelima, wathiqatu binahdatil ulama. Harus percaya, harus yakin terhadap NU. NU lahir untuk membawa keselamatan NU umat. NU lahir untuk memakmurkan bangsa Indonesia. NU lahir menjaga marwah para ulama. NU lahir menasihkan ulama-ulama dalam berjuang membela agama, bangsa dan negara. Paham ibu? Kalau untuk paham nyari tadi kayaknya berontik. Lah apa-apaan NU, NU-an, apa-apaan PWI, PWI-an, ada PWI tete persatuan wartawan. Perjuangan wali NU Nahdlatul Ulama. Hati-hati para pengurus macam-macam di PWI, macam-macam di NU, daripada untung-buntung siap. Namun berjuang bukan untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Di PWI di NU berjuang demi jabatan. Di PWI dia berjuang demi duit. Di PWI dia berjuang demi popularitas. Bukan untung, tapi malah untung. Para pengurus di NU dan PWI mudah-mudahan di tayungan syariat panjang umur anu barokah. Sadaya jamaah putra nasaroleh, rezekina seueur. Paling penting ke urang sadaya kabeh ge bakal ieu teh keur ngadaguan ngantri maut urang husnul khatimah hasil maqasidana. Al-Fatihah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan dan kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada baik, benar, mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa fil awwalin wal akhirin wa sallim. Radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang suratan tunjina bi jami'il ahwal wal afat wa taqdirana bihi jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal syafa'at sayyidina Muhammadil kubra warfa' darajatil 'ulya wa ati su'al bil ardi kama ataita sayyidina Ibrahim alaihi salam. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa tadima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hassil maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa filana ma madha ya wasi'al karami wal habib alladhi turja syafa'atu li kulli hawlin min ahwal muqtahami wa la yasallu wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa azwajana wa talamidana wa ustadana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dair. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir lupa bagi warga NU, kader NU yang ikut torikoh tidak usah ikut-ikutan torikoh yang lain. Di NU ada torikoh namanya Jatman, ikuti saja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan tausiah dan doa. Ini sangat dan sangat bermanfaat bagi kita semua.
Acara demi acara telah usai dengan semua rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa dikuatkan iman, senantiasa diberi kekuatan untuk terus beristiqomah. Kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang motor, Bapak, Abah. Pengumuman seluruh hadirin sedayana untuk kegiatan rutinan manakib MPC